Ya, dan saudara, dalam edisi Sapa Jogja hari ini kita kedatangan narasumber dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Yogyakarta yang akan membahas terkait pelaporan dan pertanggungjawaban APBN 2022. Telah hadir Bapak Indra Wijayanto, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Yogyakarta. Selamat datang Bapak. Bagaimana, sehat? Sehat. Sehat selalu, baik. Oke. Ya, kalau kita melihat dari tayangan itu tadi, namun kita akan membahasnya nanti. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang berlaku di Indonesia ini, Bapak? Baik, Mas Soni. Jadi kalau kita bicara pelaporan dan pertanggungjawaban APBN, itu kaitannya dengan siklus APBN, gitu ya. Di mana siklus APBN ini berulang selama 1 tahun, dimulai dari 1 Januari sampai 31 Desember ya. Nah, tahapannya itu dari perencanaan, dengan pelaksanaan, pengawasan, dan di tahap akhirnya itu pelaporan dan pertanggungjawaban APBN. Nah, disitulah pertanggungjawaban APBN itu waktunya 3 bulan setelah pelaksanaan anggaran itu dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian untuk mekanismenya itu dari kementerian ya. Kementerian itu menyusun laporan keuangan, namanya LKKL ya, laporan keuangan kementerian lembaga seluruhnya. Itu disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan nanti direkap gitu ya, direkap. Nah, di sisi lain Kementerian Keuangan ini juga menyusun laporan keuangan, karena Menteri Keuangan ini adalah sebagai Bendahara Umum Negara kan gitu ya. Jadi namanya nanti menjadi laporan keuangan Bendahara Umum Negara atau disingkat LKBUN gitu ya. Nah, jadi dua sisi ini nanti di Kementerian Keuangan dikonsolidasikan gitu ya, dikonsolidasikan menjadi yang namanya LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya. Nah, itu nanti dari LKPP itu oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Presiden. Gitu ya, kepada Presiden. Nah, Presiden sebelum disampaikan kepada DPR, Presiden menyampaikan dulu kepada BPK untuk dilakukan audit ya, dilakukan audit. Itu waktunya 2 bulan BPK bekerja ya. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan amanah Undang-Undang Keuangan Negara ya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di pasal 30 itu dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban APBN itu Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban APBN kepada DPR, tapi bentuknya berupa LKPP yang telah dilakukan audit oleh BPK. Seperti itu Mas mekanismenya. Ya, mekanisme secara nasional seperti itu Bapak. Kalau kita berbicara mengenai saat ini untuk DIY sendiri, untuk wilayah DIY, bagi kantor-kantor yang menggunakan dana APBN itu seperti apa pelaporan dan pertanggungjawabannya seperti apa sih Bapak? Ya, sebetulnya pada prinsipnya sama ya. Jadi kalau pelaporan itu dimulai dari entitas yang paling kecil ya. Kalau tadi disebutkan kantor-kantor yang mendapat dana APBN ya, itu kalau kami menyebutnya satuan kerja ya, atau disingkat Satker. Jadi Satker ini semua transaksinya dicatat dalam suatu aplikasi ya, aplikasi namanya aplikasi Sakti. Sakti itu sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Ini baru berlaku tahun ini ya, baru berlaku mulai Januari kemarin. Nah, itu dimulai dari Satker itu, kemudian dia akan dikonsolidasikan dengan di sisi KPPN-nya. Jadi di Jogja ini ada 3 KPPN Mas Soni, ada 3 ya. KPPN Jogja sendiri itu ada sekitar 295 Satker ya, entitas yang harus melaporkan. Dan ada wilayahnya Provinsi DIY, Kota Jogja, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul. Itu ya 295. Kemudian di Kabupaten Kulon Progo itu ada juga KPPN namanya KPPN Wates. Itu ada sekitar 33 lah satuan kerja yang harus melapor juga gitu ya. Nah, kemudian ada satu lagi di Gunung Kidul itu ada KPPN namanya KPPN Wonosari. Itu ada 37 lah satuan kerja. Itu ya. Oke, baik. Kemudian bedanya sistem pencatatan dan pelaporan menggunakan Sakti ini itu seperti apa? Era baru yang menggunakan Sakti ini dengan yang sebelumnya itu perbedaannya seperti apa sih Pak Indra? Nah, iya begini. Makanya tadi saya sampaikan tadi ya, baru tahun ini dimulai penggunaan Sakti untuk seluruh nasional ya, seluruh satuan kerja di negara ini ya gitu. Nah, ini by system ya. Jadi kalau di Sakti itu kayak aplikasi ya, berbasis web. Dia ada menu-menunya, ada fitur-fiturnya gitu ya, ada fitur-fiturnya, ada 7 menu gitu ya, yang kami menyebutnya itu modul gitu ya. Ada modul
penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, kemudian ada modul persediaannya, ada asetnya, dan terakhir ada modul pelaporannya gitu ya. Jadi semua jadi satu. Yang dulunya, kalau yang dulunya sebelum Sakti diberlakukan ini dia terpisah-pisah Mas. Transaksi keuangannya itu menggunakan aplikasi SaaS gitu ya, namanya ya, sistem aplikasi Satker. Kemudian transaksi barangnya itu kalau dia persediaan ada aplikasi persediaan sendiri. Kemudian ada aplikasi untuk merekam asetnya sendiri gitu ya. Nanti dikonsolidasikan masuk di aplikasi namanya Saiba gitu ya. Baru dilakukan rekon. Jadi apa ya namanya ini Sakti ini merangkum semua aplikasi yang ada di satuan kerja ini, di Satker ini menjadi satu dan single database. Bisa dikatakan Sakti ini lebih mudah, lebih sederhana daripada aplikasi yang sebelumnya, Bapak. Betul, dan apa ya lebih simple gitu, user friendly lah gitu ya. Karena hanya bisa diakses dengan satu aplikasi dengan Sakti ini. Ya. Baik, untuk ini proses rekonsiliasi data transaksi keuangan bagaimana itu bisa dilakukan dan itu bisa kapan sih Pak sebenarnya? Nah, karena udah by system ya, sebetulnya rekonsiliasi data keuangan ini bisa dilakukan kapan saja kan gitu ya, karena by system 24 jam di mana saja kan itu web-based ya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa Satker itu mencatat menggunakan aplikasi Sakti kan gitu ya. Tuh, kemudian kalau KPPN itu mencatatnya menggunakan aplikasi SPAN gitu ya. Kalau SPAN ini sudah duluan apa ya, go live gitu ya dari 2014 sudah lama ya. Kalau Sakti baru tahun ini kan gitu ya. Nah, perbedaan pencatatan itulah yang nanti memunculkan adanya rekonsiliasi atau pencatatan data transaksi keuangan kan gitu ya. Tuh, itu dimulainya dari satuan kerja tadi. Nah, jadi begini, yang dibandingkan data yang Satker input di Sakti tadi dengan KPPN yang dari SPAN itu dibandingkan. Logikanya harus sama kan Mas Ani ya, karena kan sumbernya kan sama ya, transaksinya sama, harus sama. Nah, untuk menjembatkan ini supaya otomatis itu ada namanya aplikasi semacam dashboard gitu ya, namanya monitoring Sakti, disingkatnya Mon Sakti gitu ya. Nah, di dashboard ini, di Mon Sakti ini secara periodik dia akan mengambil data dari Sakti dan data dari SPAN. Jadi dibandingkan secara by system gitu ya. Kalau dia berwarna merah gitu ya, berwarna merah. Nah, di sini ada ya. Bisa dilihat di slide kita ya. Ya, kalau dia berwarna merah kita ini ya perbandingannya dari KPPN, dari Satker ya, masuk di Mon Sakti ini secara otomatis gitu ya. Dia berwarna merah berarti ada selisih gitu ya. Itu yang harus ditindaklanjuti oleh Satker. Selisihnya di mana? Nah, seringnya ini karena baru tahun pertama ya, seringnya itu data Saktinya yang belum valid gitu ya. Mungkin belum mencatat tanggal kwitansinya atau belum mencatat tanggal SP2D terbit dengan KPPN macam itu ya. Itu harus segera ditindaklanjuti oleh Satker. Dia nanti muncul di TDK ini maksudnya transaksi dalam konfirmasi gitu ya. Jadi transaksi itu perlu dikonfirmasi baik rupiah maupun COA ini chart of account, jadi bahkan akun standar ya. Jadi kan semua transaksi ada kode-kodenya gitu ya. Itu yang perlu ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Kalau itu sudah clear semua, dia akan terbit namanya surat hasil rekon atau disingkat SHR di sini. Jadi otomatis jadi bisa dilaksanakan sepanjang waktu gitu ya. Misalnya bertransaksi sekarang, besok sudah bisa dilakukan, sama dengan yang di KPPN kan gitu ya. Kalau dulu tuh harus nunggu akhir bulan dulu. Masa nunggu akhir bulan dulu dilakukan penyatuan aplikasi tadi, kemudian dikirim ke KPPN bandingkan dengan SPAN-nya. Terus dianalisa, jadi panjang waktunya kalau dulu. Kalau sekarang lebih simpel lah. Oke, jika dihasilkan seumpama data tidak sama atau data ada selisih, ini kemudian ditindaklanjuti ke Satker. Kemudian nanti untuk Satker ini punya berapa waktu lama Pak untuk bisa memperbaiki ini Pak? Biasanya sampai akhir bulan, dia panjang waktunya. Jadi kelebihannya ada dashboard ini dia sampai akhir. Misalnya transaksi sekarang gitu ya, ditemukan salah, nanti tutup bukunya kan akhir bulan ya, tanggal 1 misalnya gitu ya. Tutup bukunya kan nanti 30 September kan gitu. Jadi dia mempunyai waktu untuk perbaikan sampai di akhir bulan. Begitu. Gitu. Kalau dulu kan nunggu akhir bulan dulu. Betul, salahnya di tanggal 1. Buru-buru cepet itu. Jadi diharapkan untuk di awal bulan sudah mengupload ke Sakti ini agar nanti punya waktu untuk tidak perlu diupload. Nanti dia terambil dengan otomatis. Oke, baik. Oke, kalau kita tahu ini ada istilah tentang LPG bendahara. Nah, ini kita akan bahas seusai jeda pariwara Pak Indra. Dan saudara tetaplah bersama kami untuk bisa menyaksikan sajian kami tentang pelaporan tentang penggunaan dana APBN. Tetaplah bersama kami di Sapa Jogja, kami akan segera kembali untuk Anda.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jogja. Kita masih ada Bapak Indra Wijayanto, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Yogyakarta. Kita sudah membahas tadi di segmen yang pertama, Bapak, tentang apa itu rekonsiliasi dan kenapa harus ada rekonsiliasi dan bagaimana tentang pelaporan itu sendiri dan juga bagaimana ketika itu ditolak dan sebagainya. Baik, kita menuju ke berikutnya tentang yang biasanya disepelekan oleh banyak orang ini tentang laporan LPJ bendahara. Apakah itu juga merupakan pelaporan juga, Bapak Indra? Ya, baik Mas saya. Betul, LPJ bendahara itu merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban APBN. Jadi LPJ bendahara, namanya LPJ bendahara ya, laporan pertanggungjawaban bendahara. Itu adalah laporan yang disusun oleh bendahara karena dia mendapat mengelola uang APBN, gitu ya. Jadi isinya di LPJ bendahara itu isinya uang-uang yang dikelola bendahara itu ada tiga jenis ya. Namanya uang persediaan. Itu di awal tahun saat itu biasanya kan dari bendaharanya ya, itu mendapatkan uang muka ya, uang persediaan, namanya uang persediaan dari KPPN dalam jumlah tertentu. Kemudian kalau uang persediaannya kurang, dia bisa ada tambahan uang persediaan. Nah, itu masuk di LPJ juga. Kemudian ada satu lagi uang yang dikelola bendahara itu uang yang istilahnya uang yang mampir ya ke bendahara. Misalnya gini, pembayaran honor untuk beberapa orang. Itu kan dari KPPN bayarnya kepada bendahara. Nanti itu disampaikan ke beberapa orang tadi. Itu juga merupakan substansi yang dimuat di dalam LPJ bendahara itu. Itu disampaikan ke KPPN setiap akhir bulan, Mas Sony. Jadi bulanan sifatnya ya, bulanan. Iya, kalau boleh tahu sih untuk bendahara sendiri yang paling banyak ada kesalahan tuh di sisi mana sih, Bapak, kalau Anda mengamati? Ya, kalau saya mengamati ini ketidakkonsistenan ya. Jadi mungkin ada perubahan transaksi ya. Ini mestinya kan begini ya, saldo akhir di laporan bulan kemarin harusnya kan sama dengan saldo awal di bulan ini kan gitu ya. Nah, itu yang sering salah itu. Kenapa salah? Karena kadang-kadang bulan kemarin lupa ada kwitansi belum dibukukan gitu, terus dia bukukan. Nah, sehingga menghasilkan perbedaan saldo tadi. Yang seringnya itu. Oh, yang sering itu ya, Pak. Oke. Baik, untuk proses penyusunan LPJ bendahara itu sendiri bagaimana, Pak? Apakah ada harus dilakukan seperti apa oleh seorang bendahara itu, Pak? Jadi LPJ ini juga by system ya, otomatis ya. Tadi juga termasuk di dalam modul bendahara ya, di dalam sakti tadi ya, dalam sakti tadi. Jadi sebetulnya kalau penyusunannya itu dari aktivitas saja, misalnya bendahara membayarkan ya, terima uang membayarkan, dia tinggal rekam saja di sakti tadi, sakti di modul bendahara atau di modul pembayaran kalau itu ada pembayarannya. Nanti secara otomatis by sistem sakti itu setelah akhir bulan dilakukan penutupan buku, itu akan menghasilkan form LPJ-nya, gitu ya, form LPJ-nya berikut dengan dokumen-dokumen yang mendukungnya. Berita acara pemeriksaannya, kasnya sudah ada, laporan pembayaran pajaknya sudah ada, itu tinggal input saja sebetulnya. Itu seperti itu, Mas. Ya, jadi dari bendahara sendiri harus ada punya data yang valid, juga tepat waktu, dan tidak ada penundaan pekerjaan seperti itu. Ya. Untuk edukasinya sendiri bagaimana sih, Pak, untuk bendahara-bendahara untuk satuan kerja untuk penggunaan dana APBN ini? Betul. Jadi karena banyaknya permasalahan tadi ya, salah saldo apa segala macam, makanya edukasinya yang pertama itu mestinya bendahara harus rajin-rajin baca petunjuk teknisnya ya. Kemudian yang terpenting itu membukukannya itu berurutan, jangan sampai ada kelewat. Kalau kelewat nanti mempengaruhi semuanya karena itu uang ya gitu ya. Tuh. Kemudian ada hal lain yang perlu diedukasi juga, ini terkait mengenai adanya potensi idle cash. Jadi karena bendahara itu megang uang, kemudian uang itu diambil secara tunai, dibawa kemana-mana tiap hari, nah itulah potensi idle cash ya. Nanti kelihatan di LPJ-nya kelihatan itu. Tuh, posisi saldonya ada di rekening atau di cash kan kelihatan ya nanti ya itu. Kemudian satu lagi edukasinya, apabila ada pembayaran atau kwitansi yang mengandung pungutan pajak, segera setorkan ke kas negara lah. Gitu ya, gitu. Satu lagi yang terakhir edukasinya, apabila uang di brankas, kan dia punya brankas ya, itu melebihi 50 juta, disertakan dengan berita acara
Kenapa lebih dari 50 juta? Karena ketentuannya kan tidak boleh lebih dari 50 juta. Seperti itu Mas. Oke, seperti itu. Oke Pak Indra, kita kalau ke slide kita untuk alur penyampaian LPG bendahara KPPN Yogyakarta ini bisa dijelaskan Bapak seperti apa ini? Jadi LPG bendahara itu nanti ada dua bentuk ya disampaikan. Tadi yang dihasilkan dari sistem berbentuk ADK ya, berbentuk ADK LPG ini disampaikan ke aplikasi Sprint namanya. Sprint itu sistem pengelolaan rekening terintegrasi. Ini juga terintegrasi dengan sistem perbankan, gitu ya. Itu ADK-nya. Nanti kita verifikasinya melalui aplikasi ini. Nah, kecuali itu, si Satker tadi juga menyampaikan berbentuk hard copy, tapi PDF ya. PDF ini sudah kami bikinkan apa ya, semacam tools-nya untuk mengupload laporan itu. Nanti kita verifikasi lengkapnya apa tidak dari sini. Tapi prinsipnya untuk verifikasi kevalidannya, tadi ya saldo tadi, kemudian perhitungannya, kemudian segala macamnya itu ada di aplikasi yang namanya aplikasi Sprint tadi. Oke. Itu. Baik. Jadi Satker ini harus juga mengakses untuk Sprint juga dan juga untuk membuat PDF untuk dikirimkan ke alamat tersebut dan nanti akan ada verifikasi dari petugas KPPN itu. Petugas analisis dari KPPN nanti ada. Analisis ini tadi tiga tadi ya, potensi idle cash, kemudian kepatuhan penyetoran pajak, sama ketaatan itu ya, ada berita acara nggak apabila melebihi 50 juta. Itu analisanya sampai ke situ nanti. Baik, kalau kita kembali ke informasi sebelum kita berbicara ini, untuk serapan daerah istimewa Yogyakarta ini kan rendah, dikatakan bahkan lebih rendah daripada nasional. Apakah ini ada beberapa faktor dari sisi kebendaharaan sendiri, Bapak? Penyumbangnya sebetulnya dari sisi faktor dari bendahara ini tidak terlalu besar ya, karena bendahara ini kan cuma memegang uang sesuai dengan yang dikelolanya. Jadi misalnya begini, Satker itu punya alokasi dana 5 miliar gitu ya. Kan nggak semuanya melalui bendahara ini. Kalau misalnya bangun gedung segala macam itu kan dari KPPN langsung bayar kepada pemborongnya itu kan, tidak melalui bendahara. Bendahara ini sebatas yang dikelolanya saja. Itu. Jadi penyumbangnya sebetulnya sedikit sih, bukan di situ. Penyumbangnya besar itu biasa itu kalau di Jogja ini belanja modal ya. Belanja modal itu mekanismenya langsung ya. Jadi ada dua mekanisme pembayaran APBN ini ya, langsung dan melalui bendahara. Yang melalui bendahara ini sedikit saja sih, nggak terlalu besar. Nah, penyumbang yang terbesar melalui belanja modal inilah yang membuat realisasi yang dikatakan tadi agak di bawah nasional kan, gitu nasional, ya. Itu. Seperti itu. Jadi bendahara memang ada faktor itu, tapi kecil sekali ya. Kebanyakan untuk serapan dana-dana besar seperti itu. Tidak kecil sekali sih. Kalau di persentase ya 25 sampai 30 lah gitu. Itu yang dikelola bendahara. Oke, baik. Pak Indra, untuk pengawasan sendiri, pengawasan oleh masyarakat sendiri, bagaimana bisa masyarakat bisa mengawasi tentang penyerapan dana dan juga pelaporan ini? Itu seperti apa sih, Bapak? Bisa diakses di mana? Sebetulnya bisa akses bisa dari web ya, bisa dari web, dan kita KPPN Yogyakarta itu secara periodik itu menyampaikan serapannya untuk wilayah Jogja, uang ini untuk apa itu bisa dilihat di Instagramnya KPPN Jogja, di Facebooknya juga ada, di webnya juga ada, bisa diakses semuanya gitu ya. Berarti masyarakat juga bisa ikut mengawasi serapan dana APBN dan juga pelaporannya, Bapak Indra. Oke, Pak Indra, untuk kita kembali ke pelaporan itu sendiri ya. Jadi untuk pencatatan dan pelaporan untuk aplikasi Sakti itu sendiri sebenarnya untuk itu digunakan Sakti itu di tahun ini di bulan apa sih, Pak? Januari kemarin. Oke, Januari sudah ada beberapa bulan ini ya, sudah 8 bulan inilah ya. Oke, kendalanya seperti apa sih, Pak, untuk aplikasi ini? Ya, karena ini hal baru ya, itu kan aplikasi berbasis web ya. Kadang-kadang pengguna itu walaupun kita klaimnya itu user friendly gitu ya, tapi pengguna ini kadang-kadang kurang baca langkah-langkahnya. Jadi kadang-kadang langkah-langkahnya banyak yang kelewat. Ini harusnya diisi, elemen ini tidak diisi, akhirnya error atau tadi tidak berurutan. Kalau secara teknis transaksinya nggak berurutan tuh aplikasi ngacak gitu loh. Jadi apa ya? Itu kendalanya di situ. Kendalanya di situ ya, di web yang baru dan juga beberapa user tidak membaca untuk pengaplikasiannya secara benar. Baik, Bapak, untuk
Untuk kendala dari satuan kerja di DIY sebenarnya sudah tidak banyak kendala ya untuk bisa mengakses untuk Sakti ini. Untuk yang terakhir Bapak, kita ada 4 menit terakhir untuk Anda, harapan dari KPPN Yogyakarta ini kepada Satker untuk bisa mendukung pelaporan dan pertanggungjawaban yang berkualitas serta akuntabel itu seperti apa Bapak? Silakan monggo. Iya, harapannya ya kalau dari kami di KPPN ya ini, kalau secara teknis ini kami menghimbau ya kepada seluruh pengguna Sakti ya di satuan kerja ini, rajin-rajinlah baca petunjuk teknis, atau kalau menemui kendala bisa browsing di Google itu aja. Misalnya cara menginput tanggal SPM misalnya ada di situ, jadi sudah banyak publikasi Sakti sudah banyak ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau merekam transaksi sebaiknya berurutan gitu ya. Kemudian untuk mengupgrade kapasitas atau keahlian para operator ini ya, ini harus terus mengikuti update atau hal-hal yang perlu, yang sudah kami sampaikan melalui kadang daring, kadang melalui offline kita panggil gitu ya. Itu dari sisi teknisnya. Kemudian kalau dari harapan kami dari sisi regulasi dan kebijakan ya, ini kami lebih kepada masyarakat tadi ya, masyarakat luas, para akademisi gitu ya, kemudian juga para praktisi akuntansi dan praktisi keuangan negara gitu ya, untuk bisa ikut mengawal transparansi dan validitas pelaporan dan pertanggungjawaban APBN ini. Karena ini kan sudah berlangsung dari 2003 ya, sudah 18 masuk ke tahun ke-19 ini ya. Ini jadi barangkali mungkin ada proses bisnis yang kurang mendukung transparansi, kurang mendukung kualitas pelaporan itu sendiri. Silahkan disampaikan saran atau kritik, silahkan bisa langsung, bisa melalui literasi di media massa, nanti kan akan kami ini semua kami serap ya secara terpusat. Mungkin seperti itu Mas. Oke, mungkin kalau ada masyarakat ingin memberikan informasi, saran atau kritikan, itu bisa disampaikan ke mana Bapak? Oh, bisa disampaikan ke KPPN langsung, bisa melalui melalui call center kami juga boleh, melalui tulisan gitu kami sediakan juga sih, kotak saran gitu ada juga di depan kantor, boleh. Jadi masyarakat juga ikut mengawasi dan juga ada sumbangsi dari masyarakat untuk melakukan pengawasan, serta mungkin ada yang ingin disampaikan tentang sebuah satuan kerja yang bagaimana untuk pertanggungjawabannya seperti apa, itu bisa disampaikan ke KPPN klaim juga bisa, atau laporan pengaduan Satker itu bangun gedung tapi markup bisa juga, silahkan juga saja. Jadi itu transparan ya, kita transparan gitu. Dan itu juga dilindungi ya Pak? Iya, dilindungi. Bagi masyarakat yang ingin bersuara, menyampaikan opini, dipersilahkan, dan itu juga akan dilindungi. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Indra Wijayanto, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Yogyakarta, telah berbincang bersama kami di sini bagaimana tentang pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN di Yogyakarta tentunya. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Dan saudara, inilah akhir dari perjumpaan kita di Sapa Jogja edisi hari ini. Esok dapat kembali Anda saksikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jogja. Memang istimewa. Saya Sony Cahyo, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa.